Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boris Antonius. Saya adalah guru SMA Negeri 2 Sungai Penuh. Pada saat ini, saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Berikut ini adalah video uji kinerja saya dengan melaksanakan pembelajaran langsung di kelas 10 pada materi hidup bermanfaat dengan menghindari perilaku tercela, berfoya-foya, hasad, ria, sum'ah, dan takabur. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa hadir bersama di sekolah yang kita banggakan. Salawat dan salam mari sama-sama kita persembahkan buat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Selanjutnya, mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita berharap dengan membaca surah Al-Fatihah, semoga hati kita, pikiran kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima semua ilmu, pengetahuan, wawasan pada pertemuan kali ini. Ayo kita baca sama-sama. Saya cek kehadirannya dulu ya. Afifah Zakiyah, Aiman Rafa, Albina, Alifa Fadelia. Baik, sebelum kita belajar, coba saya periksa dulu kerapiannya. Coba berdiri semua. Saya mau lihat kerapiannya. Coba saya lihat dulu. Ya, sekali lagi bagaimana kabarnya? Luar biasa. Alhamdulillah. Terus, mudah-mudahan semangat kita hari ini itu sampai pada penghujung pelajaran nanti. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang akhlak mazmumah, akhlak tercela, ya, yaitu ada tabzir, yang sudah kita pelajari. Tabzir itu artinya boros. Orangnya namanya mubazir. Ya. Apa arti mubazir itu? Tabzir apa artinya? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Menghambur-hamburkan. Iya, menghambur-hamburkan harta, menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan waktu. Kemudian yang kedua yang sudah kita pelajari ada hasad. Ya kan? Kita sudah belajar tentang hasad. Apa itu arti hasad? Apa?
Masih ingat? Tidak senang melihat teman yang bahagia. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari akhlak mazmumah atau perilaku tercela lainnya, yaitu riya, satu, sum'ah, sama takabur. Ya. Nah, saya tanya dulu. Pernahkah kalian mendengar istilah riya? Riya atau sum'ah? Riya sama sum'ah. Kemudian apa yang kalian pahami tentang itu? Pamer. Kalau bahasa gaulnya sekarang itu flexing. Flexing. Tahu kan flexing? Kemudian, menurut kalian, apa dampak negatif dari sikap sombong? Apa dampak negatifnya? Secara umum saja. Kalau sombong, dia akan jadi apa? Apa bahayanya sombong? Sangat bahaya tuh sombong. Saya berikan contoh sedikit. Iblis sebelum Allah laknat iblis itu, sebelum Allah usir dari surga, itu iblis merupakan makhluk yang sangat taat beribadah. Sangat taat beribadah. Pertanyaannya, kenapa sampai iblis itu diusir oleh Allah dari surga? Kenapa? Karena dia sombong. Itu bahayanya. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Allah perintahkan sujud, dia nggak mau. Kenapa? Karena dia bilang, saya tercipta dari api, sedangkan Adam tercipta dari tanah. Dia menyangka, dia merasa dia lebih tinggi derajatnya daripada Adam. Api lebih tinggi derajatnya daripada tanah. Makanya dia tidak mau sujud kepada Adam. Baik, itu sebagai pertanyaan pemantiknya. Nah, saya sampaikan hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menganalisis pengertian dari takabur, riya, sum'ah. Kalau pengertiannya, dalil, dasarnya dari ayat Al-Quran, dari hadis. Kemudian bagaimana contoh perilaku riya, sum'ah, takabur. Yang kedua, menganalisis dampak dan cara menghindari perilaku tadi. Kemudian yang ketiga, baru kita membiasakan sikap yang baik. Nah, membiasakan sikap-sikap yang baik untuk melawan perilaku tercela tadi. Ada 3 ya. Ini ya. Nah, untuk mencapai tujuan ini, nah, ini kegiatan kita hari ini. 1, nanti kita akan membahas bagaimana konsepnya. Apa pengertian, apa dalil, itu dia. Yang kedua, nanti kita akan memetik hikmah di balik kisah. Akan saya tampilkan berupa film pendek, short movie. Nanti kalian akan memberikan komentar, kemudian mengambil apa pesan moralnya, apa hikmah, apa pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, kemudian berikutnya nanti akan saya berikan tugas kepada masing-masing kelompok untuk mencari kisah-kisah inspiratif yang berkaitan dengan 3 tema tadi. Ya, baru berikutnya ada proyek membuat produk. Apa produknya? Produknya adalah quote. Dalam bahasa Arab, al-mahfuzat. Kata mutiara. Kalimat yang mengandung hikmah. Yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Nah, silakan dicari, boleh dibuat, boleh dikutip dari kata-kata para ulama, kata-kata
tokoh-tokoh boleh yang berkaitan dengan materi kita, yang berkaitan dengan kisah tadi. Jadi kisah itu berkaitan dengan quote. Quote ada hubungannya dengan kisah yang kalian pilih. Nah, berikut penilaian. Saya akan menilai bagaimana kalian mempresentasikan hasil tugas nanti. Bagaimana kalian mempresentasikan. Kemudian akan saya nilai bagaimana keaktifan kalian dalam mencari informasi. Kemudian juga akan saya nilai dari segi pengetahuan. Saya berikan soal, tugas berupa pilihan ganda, soal pilihan ganda. Kalau nggak ada waktunya, baru kita sambung minggu depan. Ya. Berikut, baru nanti ada refleksi. Refleksi. Nanti ada pertanyaan bagaimana manfaat pelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini. Baru terakhir kita menyimpulkan sama-sama. Oke, itu dia alur atau langkah-langkah pembelajaran kita dari awal sampai akhir nanti. Terbayang kan? Terbayang? Terbayang. Oke. Nah, ini dia. Ini peta konsepnya. Menghindari perilaku tercela. Ada berapa? Ada tabzir, ada hasad, udah selesai. Kemudian ada takabur, ada riya, ada sum'ah. Ya? Ya. Riya. Apa itu riya? Apa tujuannya? Kata kuncinya tujuannya apa? Mendapat pujian, mendapat penghargaan dari nah, itu dia. Itu kata kuncinya. Siapa saja yang beramal nih, kata Allah, untuk hamba, untuk orang, bukan untukku, maka carilah balasan. Minta pahala sama dia. Itu kata Allah tuh. Minta pahala sama dia. Jangan minta pahala sama saya. Artinya apa? Kita diancam oleh Allah. Tidak mungkin manusia bisa memberikan pahala. Siapa yang bisa memberikan pahala? Hanya Allah. Allah ancam melalui hadis ini. Nah, itu dia. Jadi beda antara sum'ah dengan riya. Bedanya adalah kalau riya memperlihatkan, kalau sum'ah memperdengarkan. Persamaannya sama-sama mengharapkan pujian. Definisi sekaligus dalil dari sifat takabur atau sombong adalah hadis Nabi. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Apa maksudnya? Dia nggak mau menerima kebenaran dari orang lain. Kebenaran ada pada dirinya saja. Pertama. Yang kedua, dia merasa hebat, merasa tinggi, merasa besar, dan merendahkan orang lain. Nah, ayo kita sama-sama menyaksikan sebuah tayangan short movie ya. Nah, ini dia. Oke. Ini yang berkaitan dengan takabur atau sombong. Ya, saya minta komentarnya sedikit, nggak apa-apa. Ya, nggak harus panjang, sedikit, nggak apa-apa. Untuk itu, siapa yang mau mengomentari lebih duluan? Sedikit, poin-poinnya saja. Singkat, padat, tepat, boleh. Bagus, bentar. Nih. Pegang. Jangan menilai orang lain dari penampilannya saja, karena orang yang terlihat hina bisa saja berhati mulia. Orang yang terlihat hina, rendah, bisa jadi dia yang paling mulia di mata Allah. Ya kan? Bagus. Apa lagi? Kita tunggu ya. Bagus. Hadirat.
Belajar memahami sebelum menilai, karena tidak semua yang tampak buruk itu benar-benar jahat di mata orang. Ya, bagus. Ya, belajar memahami sebelum menilai. Karena bisa jadi yang tampak buruk bagi kita, bisa jadi baik bagi kita itu. Ya. Ya, ini dia. Apa bahaya perilaku riya, sum'ah, sombong? Gimana cara menghindarinya? Nah, pertanyaan ini akan kita jawab dari tugas yang saya berikan kepada masing-masing kelompok. Nah, apa bahayanya? Kemudian bagaimana cara menghindarinya? Itu yang akan kita cari jawabannya melalui tugas kelompok. Ya, tugasnya apa? Oke. Tugas yang pertama, memetik hikmah di balik kisah. Carilah kisah-kisah inspiratif dari internet boleh, dari buku, dari LKS. Silahkan dicari kisah-kisah yang memuat inspirasi yang berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Yang bisa kita ambil pelajarannya berkaitan dengan pelajaran sombong, riya, sum'ah. Ya, nanti kisahnya silahkan dicatat, boleh di buku, di LKS, di HP juga boleh dicatat. Kemudian catat juga, jelaskan juga apa pelajarannya, nanti kita presentasikan. Berikutnya ada membuat produk. Silakan nanti buat quote yang berkaitan dengan kisah tadi. Kalau kisah yang diangkat tentang sombong, maka quote-nya quote tentang sombong. Bikin sebaik mungkin, seindah mungkin. Kreasikan dengan baik. Pakai aplikasi Canva, CapCut, apa saja. Kemudian kalau sudah siap, silakan di-update, di-posting, ya, di-share di mana? Di media sosial kita. Ya. Kemudian kalau sudah juga nanti dikirim ke WhatsApp saya, kita tampilkan di depan pas penampilan atau presentasi kelompok. Oke? Ya. Kita berikan waktu 10 sampai 15 menit. Silakan bekerja sama, ya. Cari informasi. Ada yang membuat produk, membuat quote, ada yang mencari informasi. Ya. Masih semangat kan? Masih semangat? Ya, oke. Semangat ya. Gimana? Udah siap nih? Apa? Udah dikirim. Ceritanya udah ada. Bagus. Ya, semuanya seharusnya. Ayo, situ. Nah, di-share, jangan lupa di-share ya. Ya, sekarang sambil kalian bikin tugasnya, sambil kita dengar kelompok dari Alifa ya. Alifa, Fadeya, dan teman-teman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Amir. Amir adalah seorang siswa yang sangat pandai di sekolahnya. Setiap kali ulangan, nilainya selalu tinggi. Awalnya, ia belajar sesungguh-sungguh dan selalu bersyukur kepada Allah atas keberhasilannya. Namun, lama-kelamaan Amir mulai berubah. Ia menjadi sombong dan sukaria. Setiap kali mendapat nilai bagus, ia berkata kepada teman-temannya, "Nilai kalian kalah jauh dariku. Aku memang paling pintar di kelas ini." Ia juga sekarang memamerkan amalnya. Saat membantu guru atau bersedekah di sekolah, Amir sengaja mengumumkannya, aku baru saja menyumbang untuk anak yatim. Kalian sudah belum? Awalnya teman-teman Amir kagum, tapi lama-kelamaan mereka merasa kesal. Mereka mulai menjauh karena Amir selalu membanggakan diri. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba cerdas cermat antar kelas. Amir yakin akan menang. Ia tidak mau berlatih karena merasa sudah cukup pintar. Ia bukan menertawakan teman-temannya yang giat belajar. Ketika lomba dimulai, Amir mendapat pertanyaan yang sulit. Ia tidak bisa menjawab.
Sementara lawannya berhasil menjawab dengan benar. Amir pun kalah. Ia merasa malu dan sedih. Tidak ada teman yang menghiburnya karena selama ini ia selalu merendahkan orang lain. Setelah kejadian itu, Amir sadar. Ia menangis dan berkata dalam hati, "Selama ini aku terlalu sombong dan suka pamer. Aku lupa bahwa kepintaran aku adalah pemberian dari Allah tanpa izinnya. Aku tidak bisa apa-apa." Sejak hari itu, Amir berubah menjadi anak yang rendah hati dan tidak suka memamerkan diri. Ia belajar bahwa sombong dan ria hanya membawa kerugian. Pesan moral, janganlah kita sombong atas kelebihan yang dimiliki, dan jangan beramal hanya untuk dipuji. Segala sesuatu yang kita punya adalah pemberian Allah. Bersyukurlah dan tetap rendah hati. Ini tadi ya yang dikirim. Jangan bangga dengan harta, ilmu, atau kecantikan. Semua itu bisa hilang kapan saja. Tapi kerendahan hati akan selalu meninggikan derajatmu. Oke, ya, ulangan. Ya, silakan duduk.